Laku yang tertinggi adalah laku semeleh, laku pasrah total. Semeleh atau pasrah total bukan berarti kita malas, bukan berarti kita tidak berkarya, bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Karena dengan kita diam, total, pasrah sepenuhnya, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, dan apa yang kita inginkan adalah keinginan dari Sang Ilahi. Sang Ilahi lah yang menggerakkan diri kita. Perumpamaan laku semeleh ini sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh leluhur-leluhur kita bahwa laku sebuah wayang, kita adalah sebagai wayangnya, dalang adalah Sang Ilahi, di mana dalanglah yang memiliki kuasa, kekuatan, dan memiliki daya untuk menggerakkan si wayang. Wayang hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang dalang. Itulah perumpamaan tentang laku sumeleh. Begitu juga dengan laku sumeleh adalah laku tertinggi di dalam kawulo. Karena laku tertinggi ini adalah awal dari sebuah laku, awal dari sebuah perjalanan, awal dari sebuah laku Gusti. Sumeleh ini adalah bentuk bahwa setelah kita sudah melakukan ataupun menempuh suatu laku manambaing kawulo Gusti, maka puncak dari manambaing kawulo Gusti adalah sumeleh. Setelah sumeleh, atau manunggal jati, manunggal jati adalah awal dalam sebuah perjalanan laku dari Gusti. Masih banyak lagi perjalanan-perjalanan yang lebih jauh, tapi itu diuraikan nanti step by step. Untuk yang sedang laku, teruskan laku, jangan sampai pikiran kita sendiri menghendaki untuk menghentikan laku karena penderitaan fisik, karena merasa lemas, karena tidak bisa bergerak bebas, karena tubuh kita itu merasa gemetar, lemas, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari godaan, godaan dari hawa nafsu, godaan dari sedulur papat yang tidak mau tunduk, tidak mau mengakui akan kesejatian dari diri kita. Sedulur rapat kita atau hawa nafsu kita itu berkantor pusat pada pikiran kita atau pada otak kita. Jangan pernah mengikuti apa yang kita pikirkan. Perhatikanlah rasa sejati. Ikutilah gerak dari rasa sejati. Patuhilah segala sesuatu yang muncul dari rasa sejati. Mudah-mudahan dalam kesempatan video kali ini mampu membangkitkan semangat agar bisa
lebih teguh dalam menjalankan laku yang saat ini sedang sedulur lakukan. Pengetahuan sedulur-sedulur saya tentang Sang Ilahi yang hanya mendengar dari cerita, mendengarkan dari kata guru yang mengajarkan, atau dari kata saya yang menceritakan tentang Sang Ilahi, itu hanya didengar lewat telinga, dan itu masih konsep. Karena lebih baik kita menyaksikan secara langsung daripada kita mendengarkan cerita yang belum tentu akan menemukan suatu titik kebenaran yang sebenar-benarnya. Setelah konsep-konsep atau pengetahuan dari telinga yang sedulur-sedulur dengar, nanti sedulur-sedulur akan saya bantu agar mampu melihat dan menyaksikannya dengan mata telanjang sedulur-sedulur saya. Mendengarkan cerita, baik dari cerita-cerita yang saya ceritakan, ataupun dari guru-guru sedulur-sedulur saya, ataupun dari buku-buku yang sedulur-sedulur baca tentang Sang Ilahi. Dengan pembuktian bahwa sedulur-sedulur nanti akan melihat Sang Ilahi dengan mata sedulur-sedulur sendiri, mengetahui konsep ataupun dogma, dan menyaksikan dengan mata kepala sedulur-sedulur sendiri, menyaksikan lebih bagus dibandingkan cuma mendengar. Menyaksikan aja belum cukup, mendengar dan menyaksikan ini belum cukup. Masih ada satu lagi, yaitu sedulur-sedulur mampu merasakan. Saya ambil suatu perumpamaan bahwa cerita-cerita, dongeng-dongeng tentang durian. Begitu juga saya pun menceritakan tentang durian. Cerita inilah konsep. Pada saat sedulur-sedulur pengetahuannya sekedar konsep, maka yang ada dalam benak sedulur-sedulur itu adalah ilusi. Setelah saya bantu bahwa mata telanjang sedulur-sedulur itu mampu melihat dan menyaksikan, ini loh durian, maka penglihatan atau rupa lebih bagus dibandingkan konsep. Rupa atau pengetahuan atau penglihatan dan juga pendengaran disatukan, keduanya ini belum cukup. Ada yang ketiga sebagai penyempurna atas pengetahuan, penyempurna atas semuanya, yaitu sedulur-sedulur mampu memakan atau merasakan durian. Dari belah durian, rasanya durian, sampai biji durian. Sehingga pada saat sedulur menyaksikan dan melihat ada durian lain, sedulur-sedulur bisa memastikan bahwa durian itu asli atau palsu. Bisa jadi itu adalah durian patung yang hanya dilukis, dibentuk mirip seperti durian. Itulah pentingnya yang ketiga,
mampu merasakan rasanya durian. Itu yang terpenting nanti. Ketika tiga ini adalah satu kesatuan yang harus dilalui, tidak hanya sekedar mendengar, harus mampu melihat. Tidak cuma mendengar, melihat, tapi harus mampu juga merasakannya. Nanti ini akan saya jabarkan dan akan saya kupas setelah sedulur-sedulur semua dalam laku Manunggal Jati. Pada saat laku Manunggal Jati, nanti saya akan kupas di babakan atau bab ini. Sebelum nyampe pada laku Sumeleh atau Manunggal Jati, ini sangat mustahil dan tidak akan bisa diterima, tidak bisa menjangkaunya karena terlalu tinggi, karena masih banyak tahapan-tahapan, tangga-tangga penunjang, tangga-tangga yang harus dilewati untuk mencapai suatu titik tangga pada Sumeleh. Kayaknya udah panjang lebar ya videonya, saya akhiri aja. Semoga apa yang sampaikan hari ini bisa sedulur-sedulur resapi makna inti dari yang saya sampaikan. Saya akhiri aja. Rahayu Rahayu Rayu Sakung Tumadi Purwodadi Pinaringan Seger Waras Bejo Doyo Bejo Ada Salam cerdas damai untuk semua.